Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Faridatun Nikmah MPD selaku dosen pengampuh mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, serta teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja-puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam tak lupa tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Saya selaku moderator beserta anggota kelompok Cecilia Indah Hapsari, Lisa Nur Alif Alfiatin, Adam Iza Maulana, Anissa Tri Ananda Dewi akan mempresentasikan materi Peradaban Islam masa 3, dinasti dan kemundurannya, yaitu Utsmani, Safawiyah, dan Mughal. Yang pertama yaitu sejarah lahirnya Daulah Utsmani. Ibu kota pertama Daulah Utsmani yaitu berada di kota Sogut 1299. Kemudian pindah ke Qurrah Hishar. Daulah Utsmani yaitu salah satu sukunya ada di Turki Barat, yaitu suku Kayi. Kerajaan Islam yang dinamis dari awal berdiri sampai keruntuhannya. Strategi dan kebijakan pemerintah Daulah Utsmani. Pemimpin pada masa Daulah Utsmani terdiri dari 4 pemimpin, yaitu yang pertama Utsman dengan masa kepemimpinan 699 sampai 726 Hijriah atau 1299 sampai 1326 Masehi. Pendiri Daulah Utsmani yang mencanangkan kerajaan dibangun atas sendi-sendi persatuan suku Turki. Utsman membangun tentara yang berjuang tanpa pamrih, semua atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu Orhan dengan masa pemerintahannya 726 sampai 761 Hijriah atau 1326 sampai 1360 Masehi, yaitu menggantikan kedudukan ayahnya Orhan, memindahkan kerajaan dari Qurrah Hishar ke Bursa. Tentara di era Orhan dibentuk dengan sistem yang sangat rapi dan teratur. Ia juga membentuk tentara khusus dengan nama Inkisariyah atau Jenisari. Yang ketiga yaitu Murad I dengan masa pemerintahannya 761 sampai 791 Hijriah atau 1360 sampai 1388 Masehi. Murad I merupakan putra kedua dari Orhan, menggantikan kedudukan ayahnya sebagai penguasa karena putra pertama Orhan yaitu Sulaiman yang meninggal terlebih dahulu. Ia menaklukkan Adrinopel dan kemudian dijadikan sebagai ibu kota kerajaan yang baru, serta membentuk pasukan berkuda. Sultan Murad I mewarisi kekuasaan yang luas. Banyak hal yang bisa dipetik hikmahnya dari kepemimpinan Sultan Murad I. Di antaranya yaitu yang pertama, menyebarnya Islam
yang semakin meluas di wilayah Balkan. Banyak pemimpin mereka yang masuk Islam. Yang kedua yaitu kedudukan Daulah Utsmani semakin dihormati dan dihargai oleh bangsa Eropa. Yang ketiga yaitu pengaruh Daulah Utsmani semakin meluas, sehingga syiar Islam semakin berkembang. Yang keempat yaitu Bayazid I dengan masa kepemimpinan 791 sampai 805 Hijriah atau 1389 sampai 1402 Masehi. Setelah Sultan Murad I wafat, kepemimpinan Daulah Utsmani dilanjutkan oleh putranya, yaitu Sultan Bayazid I. Bayazid bergerak begitu cepat di antara dua Balkan dan Anatolia. Oleh karena itu, dia diberi gelar Yıldırım atau kilat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perselisihan antara Timur Leng dan Bayazid, antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama, para pemimpin di wilayah Irak atau Baghdad yang wilayahnya ditaklukkan oleh Timur Leng, banyak yang meminta perlindungan kepada Bayazid. Yang kedua, yaitu kerajaan-kerajaan Kristen memprovokasi Timur Leng untuk menyerang dan mengalahkan Bayazid. Yang ketiga, yaitu adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak, sehingga saling menghina dengan saling membakar surat. Yang keempat, yaitu di antara keduanya sama-sama saling berusaha untuk meluaskan wilayah kekuasaannya. Kemajuan peradaban Islam masa Daulah Utsmani. Penguasa Daulah Utsmani generasi kedua ada 6, yaitu yang pertama Muhammad I. Muhammad I adalah putra bungsu dari Bayazid. Setelah berkuasa menggantikan ayahnya, ia mulai menyusun kekuatan kembali dan memulihkan keadaan. Penguasa kedua yaitu Murad II. Murad II menggantikan ayahandanya Muhammad I pada usia yang masih 18 tahun. Prioritas utama perjuangannya adalah merangkul kembali daerah-daerah yang terlepas dari Daulah Utsmani sebelumnya, yaitu daerah Asia Kecil, Saloniki, Albania, Falah, dan Hongaria. Yang ketiga, Muhammad II Al-Fatih atau Abu Al-Khairat diangkat menjadi pemimpin Daulah Utsmaniyah ketika baru berumur 22 tahun. Muhammad Al-Fatih berusaha membangkitkan kembali sejarah umat Islam sampai dapat menaklukkan Konstantinopel sebagai ibu kota Bizantium. Beliau lebih populer dengan sebutan Syekh Samsuddin. Kota Konstantinopel jatuh ke pangkuan umat Islam pada 20 Jumadil Ula 857 Hijriah atau 29 Mei 1453 Masehi. Yang keempat, Bayazid II. Bayazid II berpenguasa yang tidak terlalu kuat. Pada masanya terjadi perselisihan dengan saudaranya yaitu Jem yang diikuti oleh pengikut Jem. Bayazid II sangat perhatian terhadap pembangunan dan sarana umum, takaya, zawiyah, tempat berkhalwat para sufi. Kesejahteraan para guru atau pengajar juga sangat diperhatikan pada masa Bayazid II. Yang kelima yaitu Salim I. Salim I merupakan salah satu penguasa Utsmani yang paling berhasil dan dihormati, giat dan pekerja keras. Meski masa kekuasaannya terbilang singkat, Salim I telah mempersiapkan Daulah Utsmani untuk mencapai titik puncaknya pada masa putra dan penerusnya, Sulaiman Al-Qanuni. Salah satu puisinya dia menulis sebuah permadani cukup besar untuk diduduki oleh dua orang sufi, tetapi tidak cukup besar untuk dua orang raja. Dan yang terakhir, Sulaiman Al-Qanuni. Sulaiman I atau Sulaiman Al-Qanuni naik tahta pada saat Turki Utsmani mengalami puncak kejayaan. Peristiwa penting di masa kepemimpinannya ialah upaya menyempurnakan undang-undang. Sulaiman I diberi gelar Al-Qanuni atau The Magnificent, pembuat undang-undang.
Kemunduran peradaban Islam masa Daulah Utsmani. Runtuhnya Daulah Utsmani setidaknya disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, kondisi pemerintahan yang lemah dan kemerosotan akhlak pada pemimpin Daulah Utsmani. Yang kedua, melemahnya kekuatan militer dan serangan dari bangsa Eropa sebelum terjadi Perang Dunia I yang mengakhiri Daulah Utsmani. Dan yang terakhir, gerakan oposisi sekuler. Selain serangan dan konspirasi dari pihak luar, Daulah Utsmani juga mendapat perlawanan dari organisasi sekuler dan nasionalis. Yang selanjutnya adalah peradaban Islam Daulah Syafawi di Persia. Yang pertama adalah sejarah lahirnya Daulah Syafawi. Daulah Syafawi di Persia baru berdiri pada waktu Daulah Turki Utsmani sudah mencapai puncak kejayaannya. Namun, pada kenyataannya Daulah Syafawi berkembang dengan sangat cepat. Istilah nama Syafawi ini terus dipertahankan sampai Thariqat Syafawiyah menjadi sebuah gerakan politik yang menjadi daulah yang disebut Daulah Syafawi. Dalam perkembangannya, Daulah Syafawi sering berselisih dan bersinanggung dengan Daulah Turki Utsmani. Daulah Syafawi merupakan peletak dasar berdirinya negara Iran, salah satu negara yang memiliki percepatan teknologi di dunia, berbeda dengan Daulah Utsmani. Daulah Syafawi adalah menganut mazhab tertentu dalam kegiatan keagamaannya. Sebelum Daulah Syafawi berdiri, cikal bakal lahirnya daulah tersebut dimulai dari sebuah gerakan Thariqat Syafawiyah yang berdiri di daerah Ardabil, kota Azerbaijan. Nama Thariqat ini sesuai dengan nama pendiri, yaitu Syafi ad-Din, salah satu keturunan Musa al-Kazim. Awal mulanya Thariqat ini bertujuan meluruskan orang-orang yang ingkar dan pada akhirnya memerangi orang-orang yang keluar dari rambu-rambu syariah. Thariqat ini menjadi semakin penting setelah ia berubah bentuk dari pengajian tasyawuf murni yang bersifat lokal menjadi gerakan keagamaan yang bersifat pengaruhnya di Persia, Syria, dan Anatolia. Dalam perkembangan berikutnya, menganut Thariqat Syafawiyah sangat fanatik terhadap ajaran-ajarannya. Hal tersebut ditandai dengan adanya iktikad yang kuat dari kalangan mereka untuk mendirikan sebuah kekuasaan tersendiri dengan dukungan yang kuat dari pengikutnya. Lama-kelamaan, para pengikut Thariqat Syafawiyah membentuk suatu kekuatan yang mandiri, fanatik, penuh percaya diri. Di bawah kepemimpinan Junaid tahun 1447 sampai 1460 Masehi, itu terbentuklah prajurit yang kuat dan siap untuk memasuki dunia perpolitikan. Daulah Syafawi melebarkan sayapnya dengan menumbuhkan kegiatan politik di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Efek dari gerakan tersebut ternyata menimbulkan konflik dengan penguasa Koyunlun yang salah satu suku di Turki, dan kelompok Junaid itu dikalahkan dan kemudian Junaid diasingkan. Nasib baik masih menaungi Junaid. Tempat perasingan Junaid itu mendapatkan perlindungan dari Diyarbakar. Ia juga suku bangsa Turki yang tinggal di istana Uzun Hasan, penguasa sebagai besar Persia. Jalan berliku dilalui oleh Junaid pada tahun 1459. Junaid itu mencoba merebut Ardabil tapi gagal. Pada tahun 1460 Masehi, ia juga mencoba merebut Sirkansia tetapi dihadang oleh tentara Sirwan dan ia terbunuh dalam peristiwa pertempuran tersebut. Kepemimpinan Junaid dilanjutkan oleh anaknya, yaitu yang bernama Haidar. Haidar lalu menikah dengan cucu Uzun Hasan dari pernikahan lahirnya Ismail yang kelak di kemudian hari menjadi pendiri Daulah Syafawi di Persia. Gerakan Haidar yang memimpin militer Syafawi menjadikan sebagai rival politik Aka Koyunlun yang dapat dikalahkan pada tahun 1476 Masehi. Siraksia dapat dikuasai, namun Aka Koyunlun mengirimkan bantuan militer kepada Sirwan. Akhirnya pasukan Haidar dapat dikalahkan dan Haidar terbunuh. Putra Haidar yang bernama Ali didesak oleh bala tentara yang menuntut balasan atas kematian ayahnya, terutama terhadap Aka Koyunlun. Akan tetapi Yakub memimpin Kara Koyunlun menangkap dan memenjarakan Ali bersama saudaranya Ibrahim, Ismail, dan ibunya Fars.
Mereka dibebaskan oleh Rustam, putra mahkota Aga Konjulun, dengan syarat mau membantunya memerangi saudara sepupunya. Setelah dapat dikalahkan, Ali bersaudara kembali ke Ardabil. Namun tidak lama kemudian Rustam berbalik memusuhi dan menyerangi Ali bersama bersaudara, dan Ali terbunuh pada tahun 1494 Masehi. Periode berikutnya kepemimpinan gerakan Syafawi diserahkan kepada Ismail yang kala itu masih berusia 7 tahun. Dalam kurun waktu 5 tahun, Ismail itu beserta pasukannya bermarkas di Gilan untuk menyusun pasukan dan kekuatan. Pasukan yang dipersiapkan itu diberi nama Kizilbas atau Baret Merah. Pada tahun 1501 Masehi, pasukan Kizilbas itu di bawah pimpinan Ismail menyerang dan mengalahkan Aka Konjulun atau Domba Putih di Sarhur dekat Nakifan. Kizilbas itu terus berusaha memasuki dan menaklukkan Tabriz. Akhirnya berhasil dan mendudukinya. Di kota Tabriz inilah Ismail memproklamirkan dirinya sebagai khalifah pertama Daulah Syafawi. Ismail I memimpin Daulah Syafawi itu kurang lebih 23 tahun, yaitu antara tahun 1501 sampai 1524 Masehi. Pada 10 tahun pertama ia berhasil memperluas wilayah kekuasaannya, membersihkan sisa-sisa kekuatan Kara Konjulun di Hamdan pada tahun 1503 Masehi, menguasai provinsi Kaspia di Nazandara, Gurgan dan Yazd pada tahun 1504 Masehi, Diyarbakar pada tahun 1505 sampai 1507 Masehi, Baghdad dan daerah barat daya Persia pada tahun 1508 Masehi, Sirwan pada tahun 1509 Masehi, dan Kurazan. Hanya dalam waktu 10 tahun itu wilayah kekuasaannya sudah meliputi seluruh Persia dan bagian timur bulan sabit subur. Ambisi politik Ismail mendorongnya untuk terus mengembangkan wilayah kekuasaan ke daerah-daerah lainnya seperti Turki Utsmani. Ismail itu berusaha mengekspansi wilayah Daulah Utsmani pada tahun 1514 Masehi. Tetapi dalam usaha pertama ini Ismail I itu mengalami kekalahan. Justru Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Salim dalam menduduki Tabriz, Daulah Safawi terselamatkan dengan pulangnya Sultan Utsmani ke Turki karena terjadi konflik dalam negeri antara kalangan militer. Secara terus-menerus antara Daulah Syafawi dan Daulah Utsmani selalu terjadi konflik yang berkepanjangan. Hal tersebut itu menjadikan Daulah Syafawi tidak semakin kuat. Setidaknya pernah terjadi 3 perperangan pada masa Tahmaz, Ismail II, dan Muhammad Banda. Tidak hanya konflik yang terjadi dengan Daulah Utsmani di dalam negeri, juga terdapat pertentangan antar kelompok yang memicu perang saudara. Yang kedua adalah kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Syafawiyah. Pencapaian Daulah Syafawi tidak hanya dalam bidang politik, dalam bidang yang lain terdapat kemajuan yang signifikan. Lahirnya para ilmuwan dan arsitek pada zaman itu berpengaruh besar terhadap karya-karya yang tercipta, sehingga menjadi monumen-monumen penting dalam perjalanan Daulah Syafawi. Pilar-pilar kemajuan tersebut sampai sekarang masih banyak yang bisa disaksikan dan menjadi destinasi wisata internasional. Di antara kemajuan-kemajuan tersebut, antara lain yang pertama adalah bidang ekonomi. Kemajuan ekonomi pada masa saat itu bermula dengan penguasa atas kepulauan Hurmas dan pelabuhan Gumrun yang diubah menjadi Bandar Abbas. Dengan demikian Syafawiyah itu menguasai jalur perdagangan antara barat dan timur. Jalur yang muncul jalur yang pada mulanya itu diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Perancis. Di samping sektor perdagangan, Syafawiyah itu juga mengalami kemajuan dalam bidang pertanian, terutama hasil pertanian dari daerah bulan sabit yang sangat subur.
Yang kedua itu ada bidang ilmu pengetahuan. Sepanjang sejarah Islam, Persia dikenal sebagai bangsa yang telah beradaban tinggi dan berjasa pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, tidaklah mengherankan apabila pada masa Daulah Syafawi itu tradisi keilmuan terus berkembang dengan baik. Pada Daulah Syafawi ini muncul ilmuwan-ilmuwan terkenal, diantaranya ada Baha al-Din Az-Zenrazi, generasi ilmu pengetahuan. Ada juga Sadr al-Din Al-Shirazi, itu filsuf. Dan ada juga Muhammad Baqir Ibnu Muhammad Damat, itu filsuf, ahli sejarah, teolog yang pernah mengadakan observasi atas kehidupan lebah. Ilmuwan fikih juga berkembang baik pada saat itu. Di antara tokohnya adalah Baharuddin Al-Amil. Selain sebagai pakar agama, dia juga sebagai ahli kebudayaan yang mengetahui persoalan-persoalan dari berbagai segi. Yang ketiga itu ada bidang pembangunan fisik dan seni. Para pemimpin Daulah Syafawi itu telah mengubah wajah Isfahan yang merupakan pusat pemerintahan menjadi kota yang sangat indah. Isfahan merupakan kota yang sangat penting bagi tujuan politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan di kota tersebut. Berdiri bangunan-bangunan megah seperti masjid, rumah sakit, sekolah-sekolah, jembatan raksasa di atas Zenbun, dan istana Chinli Santun. Kota Isfahan menjadi semakin indah dengan dibuatnya taman-taman wisata terbuka. Ketika Abbas I wafat, di Isfahan itu terdapat sekitar 162 masjid, 48 akademi, dan 1.802 penginapan, dan 273 pemandian umum. Dalam bidang seni ini, arsitektur bangunan-bangunannya yaitu seperti yang terlihat pada Masjid Shah dan Masjid Syekh Lutfullah. Unsur seni lainnya juga terlihat pada hasil kerajinan tangan, keramik, permadani, karpet, pakaian, tembikar, dan lain-lain. Seni lukis juga sudah mulai muncul pada masa saat itu, tepatnya pada saat Sultan Tahmasp I berkuasa. Daulah Syafawi itu telah memberikan kontribusi mengisi peradaban Islam melalui kemajuan-kemajuan dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, peninggalan seni, dan gedung-gedung yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Yang selanjutnya ada kemunduran peradaban Islam pada masa Daulah Syafawi. Setelah mengangkat Khalifah Abbas I, Daulah Syafawi itu berturut-turut diperintah oleh 6 khalifah, yaitu Syafiq Mirza pada tahun 1628 sampai 1642 Masehi. Yang kedua ada Abbas II pada tahun 1642 Masehi sampai 1667 Masehi. Yang ketiga ada Sulaiman pada tahun 1667 sampai 1694 Masehi. Yang keempat ada Husain pada tahun 1694 sampai 1722 Masehi. Yang kelima ada Tahmasp II pada tahun 1722 sampai 1732 Masehi. Dan yang terakhir ada Abbas III pada tahun 1733 sampai 1736 Masehi. Pada masa pemimpinan tersebut itu kondisi Daulah Syafawi itu tidak menunjukkan kemajuan atau berkembang, akan tetapi itu justru memperlihatkan kemunduran yang akhirnya itu membawa kepada kehancuran. Kemunduran pertama terjadi pada masa Syafiq Mirza cucu Abbas I, karena dia itu seorang pemimpin yang lemah dan sangat kejam terhadap pembesar-pembesar daulah. Di sisi lain, dia juga sangat pencemburu. Sifat tidak baiknya akhirnya mengakibatkan kemundurannya kemajuan-kemajuan yang telah diperoleh dalam pemerintah sebelumnya. Satu persatu wilayah kekuasaan Daulah Syafawi lepas ke penguasa daulah lain. Kota Kodar diduduki oleh Daulah Mughal yang ketika itu diperintah oleh Sultan Syekh Jehan.
Sementara Baghdad direbut oleh Daulah Utsmani. Abbas II suka minum minuman keras sehingga ia jatuh sakit dan meninggal. Sebagaimana Abbas II, Sulaiman juga seorang pemabuk. Ia bertindak kejam terhadap para pembesar yang dicurigainya akibat rakyat bersikap masa bodoh terhadap pemerintah. Pemberontakan terjadi pertama kali itu pada tahun 1709 Masehi, dilakukan oleh bangsa Afgan di bawah pimpinan Mir Fars yang berhasil merebut wilayah Kandahar. Pemberontakan lainnya itu terjadi di Herat, suku Ardabil, Afghanistan berhasil menduduki Mashhad. Mir Faiz diganti oleh Mir Mahmud dan ia dapat mempersatukan pasukannya dengan pasukan Ardabil sehingga ia mampu merebut negeri-negeri Afgan dari kekuasaan Syafawi. Karena desakan dan ancaman Mir Mahmud, San Husain akhirnya mengakui kekuasaan Mir Mahmud dan mengangkatnya menjadi gubernur di Kandahar dengan gelar Husain Quli Khan atau Budak Husain. Dengan pengakuan ini, Mir Mahmud itu makin leluasa bergerak sehingga tahun 1721 Masehi ia merebut Hirman dan tak lama kemudian ia menyerang Isfahan dan memaksa San Husain menyerah tanpa syarat pada tanggal 12 Oktober 1722 Masehi. San Husain menyerah dan 25 Oktober Mir Mahmud memasuki kota Isfahan dengan penuh kemenangan. Salah seorang putra Husain yaitu Tahmasp II mendapat dukungan penuh dari suku Qadar dan Rusia, memproklamirkan dirinya sebagai penguasa yang sah dan berkuasa atas Persia dengan pusat kekuasaannya di Astarbad pada tahun 1726 Masehi. Mantap II bekerja sama dengan Nadir Khan dari suku Asfar untuk memerangi dan mengusir bangsa Afgan yang menduduki Isfahan. Panggilan Mir Mahmud Ashraf yang berkuasa di Isfahan dikalahkan oleh pasukan Nadir Khan pada tahun 1729. Ashraf sendiri terbunuh dalam peperangan itu. Dengan demikian, Daulah Syafawi itu kembali berkuasa. Namun pada bulan Agustus 1723 Masehi, Tahmasp II dipecat oleh Nadir Khan dan digantikan oleh Abbas III, anak Tahmasp II, yang ketika itu masih sangat kecil. 4 tahun setelah itu, tepatnya tanggal 8 Maret 1736, Nadir Khan itu mendaulat dirinya sebagai daulah pengganti Abbas III. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Daulah Syafawi di Persia. Adapun sebab-sebab kemunduran dan kehancuran Daulah Syafawi itu sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya konflik yang berkepanjangan dengan Daulah Utsmani. Berdirinya Daulah Syafawi yang bermadzhab Syafawiyah itu merupakan ancaman bagi Daulah Utsmani, sehingga tidak pernah ada perdamaian antara dua penguasa besar ini. Yang kedua itu terjadinya dekadensi moral yang melanda sebagian pemimpin Daulah Syafawi yang juga ikut mempercepat proses kehancuran daulah ini. Khalifah Sulaiman yang pecandu narkotika dan menyenangi kehidupan malam selama hampir 7 tahun tidak menyempatkan diri menangani pemerintahan. Yang ketiga yaitu pasukan gulam budak-budak yang dibentuk Abbas I ternyata tidak memiliki semangat juang yang tinggi seperti semangat Kizibas. Hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki ketahanan mental karena tidak dipersiapkan secara terlatih dan tidak memiliki bekal rohani. Kemerosotan aspek kemiliteran ini sangat besar pengaruhnya terhadap runtuhnya ketahanan dan pertahanan Daulah Syafawi. Yang terakhir adalah seringnya terjadi konflik intern dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Sekian penjelasan tentang peradaban Daulah Syafawi di Persia. Peradaban Islam Daulah Mughal. Sejarah lahirnya Daulah Mughal. Daulah Mughal dirintis oleh Zahiruddin Muhammad Babur pada tahun 1526 sampai 1530 Masehi.
Ia adalah salah satu cucu dari Timur Leng. Dalam usaha pertamanya, ia mengalami kekalahan, tetapi karena mendapat amunisi tambahan dari Daulah Syafawi, akhirnya Samarkand bisa dikuasai pada tahun 1494 Masehi. Paman Ibrahim, Lodi yang bernama Alam Han bersama Daulat Han atau yang disebut dengan Gubernur Lahore meminta utusan ke Kabul dan meminta bantuan Babur untuk menjatuhkan Ibrahim, Lodi di Delhi. Adapun kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Mughal, yang pertama pada bidang politik dan administrasi pemerintahan, yang kedua bidang ekonomi, yang ketiga bidang agama, dan yang terakhir pada bidang seni dan budaya. Kemunduran peradaban Islam masa Daulah Mughal. Kemunduran Daulah Mughal disebabkan karena faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer. Yang kedua, kemerosotan moral dan hidup mewah di lingkungan istana yang mengakibatkan pemborosan dalam keuangan. Yang ketiga, pendekatan yang dilakukan oleh Aurangzeb terlalu kasar terhadap toleransi umat beragama, sehingga konflik antar umat beragama sangat sulit diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. Dan yang terakhir, semua generasi penerus Daulah Mughal pada periode terakhir adalah orang-orang yang lemah dalam kepemimpinan.